anak didik kami, terutama yang laki-laki. Kalau ada bajunya yang belum masuk ke dalam, silakan dimasukkan. Sebelum kita mulai, coba dulu sekretaris, siapa aja tidak hadir? Aditora, Josbrang sama Reja. Aditora, Josbrang sama Reja. Josbrang sama Reja, keterangan? Alfa, tidak ada keterangan. Oke. Sebelum memulai pelajaran, coba dulu satu orang untuk memimpin doa. Amin. Coba dulu diperhatikan satu teman-teman, satu kelompokmu. Perhatikan dulu dari rambut, wajah, hidung, warna kulit. Coba dulu diperhatikan. Apakah sama? Sama. Kenapa itu bisa berbeda? Jika kalian berbeda orang tua, pasti akan berbeda karakteristik. Bahkan, coba dulu bayangkan dulu wajah saudaramu. Ada persamaan? Ada perbedaan? Ada. Persis samakah? Kenapa? Karena pengaruh dari gen. Apa itu gen? Sifat yang diturunkan dari orang tua. Iya, sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi itu yang dinamakan dengan penurunan sifat. Itulah materi kita pada pagi hari ini mengenai yang namanya hereditas atau pewarisan sifat. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pagi hari ini, coba dibacakan nak. Menjelaskan sejarah tentang pewarisan sifat makhluk hidup dari istilah-istilah yang digunakan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kamu juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mencakup yang namanya perbedaan dari sifat. Baik di keluarga, baik yang berhubungan dengan tanaman atau makhluk hidup lainnya. Coba diperhatikan gambar di depan. Pastinya kalau kalian amati ada di sana persamaan. Ada perbedaan. Dari keempat anaknya itu, mengapa bisa menghasilkan karakteristik yang berbeda? Itulah nanti salah satu yang kalian harus jelaskan pada LKPD. Bisa ya? Menurut sumbernya ini dari artikel detikhealth.com. Ada cerita lucu sekaligus menyebalkan yang diutarakan oleh Catherine semenjak putrinya lahir. Catherine tahu ya yang di mana ya? Oke. Dia sering diberhentikan orang di jalan hanya karena penasaran dan bertanya apakah si Catherine itu ibunya atau pengasuhnya. Kenapa muncul pertanyaan di sana? Berarti kalau muncul pertanyaan di sana, otomatis ada keraguan bagi masyarakat kan? Ada keraguan. Nah, bagaimana kamu dapat menjelaskan bahwa si ibu itu atau si Catherine itu adalah ibu kandung dari putri tersebut, bukan pengasuhnya? Sekarang sudah dulu berdasarkan kelompok? Sudah. Kelompok satu mana? Kelompok dua. Kelompok tiga ibu akan bagikan yang namanya pesan ajar dan LKPD. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan sama ibu. Untuk memperjelas atau membantu pengerjaan dari LKPD-nya, coba diperhatikan video pembelajaran berikut ini. Dan Cita. Kejar memiliki mata yang bulat dan rambut bergelombang, sedangkan Cita memiliki mata yang sipit dan rambut lurus. Kita sebagai manusia memang berbeda satu sama lain. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut ya? Penyebabnya adalah gen. Gen terdiri dari DNA yang terikat pada protein. DNA berbentuk seperti benang halus yang panjang yang disebut dengan kromatin. Ketika terjadi pembuahan, sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu akan melebur. Saat inilah gen diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Karena itu, ada sebagian sifat kamu yang mirip dengan ibu dan sebagian mirip dengan ayah. Penelitian pertama tentang pewarisan sifat dilakukan oleh seorang ahli botani asal Austria bernama Gregor Mendel. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan alat secara bebas. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa alat yang memisah saat pembentukan gamet akan bergabung kembali secara bebas. Gamet yang dihasilkan dari masing-masing parental ada 4 macam, yaitu
B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Ketika disilangkan, alel-alel tersebut akan bergabung secara bebas sesuai hukum Mendel 2. Akhirnya dihasilkan perbandingan filial 2 adalah 9 bulat kuning dibanding 3 bulat hijau, dibanding 3 keriput kuning, dibanding 1 keriput hijau. Udah, tulisnya 2. Kami akan menjelaskan jawaban dari nomor 1 dan nomor 2. Pertama, biji pada gambar A berbentuk bulat, sedangkan biji pada gambar B berbentuk kisut. Apabila biji bulat bersifat dominan terhadap biji kisut, apabila kedua biji tersebut disilangkan, bagaimana hasil yang diperoleh pada keturunannya? Lakukan penjelasan tersebut kemudian menyusun skema persilangannya dan bagaimana perbandingan fenotip pada F2-nya. Gambar A biji bulat sedangkan dominan, dan gambar B biji kisut resesif. Gambar A bulat kita misalkan A besar dan kisut kita misalkan A kecil. A biji bulat, A kecil biji kisut. Gametnya A besar dan A kecil. A besar, A kecil disilangkan dengan A besar, disilangkan dengan A besar dan A kecil. Gametnya A besar, A kecil, A kecil. F2-nya A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Perbandingan fenotip bulat berturut 3:1. Perbandingan fenotip 1:2:1. Nomor 2, perhatikan gambar bunga mawar berikut. Kita lihat masing-masing di muka pilih kita. Kita misalkan bunga mawar merah itu dengan M besar dan bunga mawar putih dengan M kecil, otomatis B1-nya sama dengan M besar dan M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan gamet M besar M kecil. Dengan F1 menghasilkan MN, yaitu bunga mawar merah muda. Dengan V2-nya M kecil dan M kecil disilangkan dengan M kecil dan M kecil. Fenotipnya merah muda disilangkan dengan merah muda. Untuk mengetahui V2-nya kita lakukan persilangan sebagai berikut, yaitu menghasilkan bunga mawar merah berjumlah 1, yaitu pada kolom nomor 1, dan bunga mawar merah muda menghasilkan 2, yaitu pada kolom nomor 2 dan nomor 3, dan bunga mawar warna putih berjumlah 1, yaitu pada kolom nomor 4. Jadi diketahui perbandingan fenotip pada F2-nya adalah 1:2:1. Pada hukum Mendel pertama, perbandingan fenotipnya itu adalah 3:1. Ternyata di soal nomor 2 ini perbandingan fenotipnya adalah 1:2:1. Ternyata menyimpang dari hukum Mendel 1. Itulah yang disebut dengan peristiwa intermediate atas. Oke, silakan maju kelompok 2. Akan membacakan menjawab soal nomor 5, yaitu yang pertama diketahui T besar yaitu tahan panas, C kecil yaitu tumbuh lambat, dan T kecil yaitu tidak panas, sedangkan C besar yaitu tumbuh cepat. P1 yaitu T besar, C kecil disilangkan dengan T kecil, C besar, yaitu tahan panas, tumbuh lambat disilangkan dengan tidak tahan panas dan tumbuh cepat. Dan gamet yang didapat dari T besar, C kecil yaitu gametnya yaitu T kecil, sedangkan pada gamet
P1 ini didapatkan gambar T kecil C besar, yang kemudian disilangkan mendapatkan T besar T kecil C besar C kecil, yaitu tahan panas tetapi tumbuh cepat. Dan P2-nya yaitu F1-nya disilangkan dengan F1, dapatkan F2, yaitu didapatkan T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil, disilangkan juga dengan C besar T kecil, disilangkan dengan C besar C kecil. Di sini diturunkan terdapat 1 T besar T besar, 2 T besar T kecil, 1 T kecil, dan 1 T kecil T kecil. Dan pada C besar C kecil disilangkan terdapat 1 C besar, 2 C besar C kecil, dan 1 C kecil C kecil. Karena yang ditanyakan yaitu tahan panas dan tumbuh dengan cepat, jadi yang kita pakai adalah yang 1 tambah 2 yaitu 3, 1 tambah 2 yaitu 3, 3 kali 2 yaitu 9. Jadi yang didapat yaitu 9 ekor atau sama dengan 9 per 16 kali 100% yaitu 56,25%. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikoreksi? Silakan, Rahel. Yang ingin saya tanyakan yaitu yang untuk lambang simbol warna merah, kenapa berbeda dengan simbol yang lain? Jadi yang besar, yang kecilnya. Mengapa itu M besar, terdapat 2 M dan 2 warna merah? Itu terdapat pada soal nomor 6. Memang sudah diketahui soalnya seperti itu. Di bagian M besar sama kecil ada ditanyakan. Di sini ditulis yang dengan KP berwarna merah begitu terasa. Dalam kurung M besar M kecil dan H kecil H kecil. Tapi di situ yang tulis M besar sama H kecil. Jadi seharusnya M besar sama M kecil. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 4. Pada soal nomor 7, diketahui kacang merah kuning dengan lambang B besar, K besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang hijau dengan B kecil, B kecil, dan K kecil, K kecil. Parental yang pertama, bulat kuning dikawinkan dengan keriput hijau, menghasilkan gamet B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil dengan F1 B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dengan tipe bulat kuning, untuk parental yang kedua disilangkan sesama F1, sesama gamet 2 disilangkan seperti kolom, maka kami peroleh yaitu rasio fenotipe F2 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, dan 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Persilangan dilakukan sampai keturunan F2 menghasilkan biji 3.200 buah. Jumlah keturunan F2 yang memiliki fenotipe berbiji bulat kuning dan berbiji bulat keriput warna hijau berturut-turut adalah Soal nomor 4. Kalau dia bulat, dia bersifat dominan, kita simbolkan dengan B besar, B besar. Yang huruf besar kita simbolkan, kita baca vokal A, huruf kecil kita baca vokal I. Itu B2 langsung. Berarti baby kaki disilangkan dengan baby kaki. Sudah? Sekarang cara cepatnya seperti ini, nakku. Baby disilangkan dengan baby. Kalau kita hitung di monohibrid, udah. Kalau kita silangkan baby dengan baby, berarti dia 1 baba, 2 baby, 1 bibi, ya kan? Nah, selanjutnya kalau ini kaki dengan kaki, 1 kakak, 2 kaki, 1 kiki. Bisa ya? Bisa ya? Tadi ditanya presentasi dari bulat kuning dan presentasi keriput hijau, iya kan? Bulat kuning itu disimbolkan dengan huruf B besar, K besar, keriput hijau B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, sekarang perhatikan yang ada B besarnya ini karena K besar ini kan? Iya. 1 tambah 2 1 tambah 2 3 kali 3 9. B kecil ini kan 1 kali 1. Berapa keturunan? 1 tambah 2 tambah 1 4.
Bisa ya? Berarti ini 1/16 kali 3.200 sama dengan 200 tanaman. Tos? Lebih gampang kan? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ya? Itu satu orang untuk menyimpulkan pembelajarannya. Coba dulu. Satu orang, siapa bisa? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang persilangan, yaitu orang yang pertama memperkenalkan teori persilangan ini adalah Gregor Mendel yang berasal dari Austria. Pada teori tersebut terdapat dua hukum Mendel, yaitu hukum Mendel pertama yang yaitu persilangan akan mengalami proses segregasi atau pemisahan secara bebas, sedangkan hukum Mendel kedua yaitu mengalami pengelompokan yang menyatakan bahwa dua gen individu mempunyai dua pasang sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasang sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan sifat yang berbeda tidak saling memengaruhi. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk sini. Ada lagi? Ya, silakan. Pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai hukum Mendel 1 dan yang kedua. Hukum Mendel 1 yaitu persilangan dengan satu sifat berbeda atau disebut dengan perkawinan monohibrid, yang mana pada hukum ini terdapat perbandingan fenotip yaitu 3:1. Dan sedangkan pada hukum Mendel yang kedua yaitu persilangan dengan dua sifat beda atau disebut persilangan hibrid, yaitu dengan perbandingan fenotipnya 9:3:3 dan 1. Iya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk si Ayu. Oke, satu orang untuk merefleksikan, satu orang saja. Untuk pembelajaran kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada kami telah membantu kami dalam memahami pewarisan sifat dan perlindungan administratif. Oke, berikan tepuk tangan untuk si Emilia. Oke, baik. Besok kita akan masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua. Itu ada 5, silakan nanti dipelajari lebih lanjut di rumah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ucapkan selamat pagi. Pagi.